warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul arah baru supervisi, yaitu faktor-faktor perubahan pendidikan di Finlandia. Faktor-faktor perubahan pendidikan di Finlandia. Arah baru supervisi ini mengacu ke sistem pendidikan yang diberlakukan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di belahan utara bumi dengan wilayah seluas 338.000 km persegi yang dihuni oleh 5,3 juta penduduk. Merupakan salah satu negara industri maju dan modern dunia yang terkenal dengan tinggi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia atau biasa dengan disebut SDM yang dimiliki. Tingginya kualitas dan kompetensi SDM di Finlandia merupakan hasil dari perjalanan panjang komitmen kuat pemerintah dan rakyat Finlandia dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasionalnya. Pemerintah dan rakyat Finlandia menyadari bahwa komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional merupakan kunci penentu keberhasilan negaranya untuk tetap eksis mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagai negara yang berpenduduk kecil. Sumber daya alam yang sangat terbatas dan hidup di tengah kondisi alam yang ekstrim dan kurang bersahabat. Pembangunan negara dan bangsa Finlandia berdiri di atas pilar pendidikan dan penelitian yang berbasis inovasi dan disokong penuh oleh seluruh komponen bangsa. Nah, revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang parallel school system atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar 9 tahun. Nah, PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Nah, sistem ini juga dinilai tidak efektif karena kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi, siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Nah, kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas siswa, guru, dan institusi pendidikan. Nah, dengan fenomena tersebut, setiap siswa tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Nah, ada siswa yang dapat mengikuti pendidikan percepatan dan ada siswa yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karenanya, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat, baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah, dan evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas di jenjang pendidikan dasar dihapuskan. Pendidikan dasar difokuskan pada pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap siswa. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk meratakan kemampuan seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar. Sudah tentu hal ini menuntut kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran guna memastikan bahwa tiap-tiap siswa mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar tersebut. Mengenai faktor perubahan pendidikan Finlandia dapat dilihat dari beberapa faktor berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Finlandia. Tujuan utama dari sistem pendidikan Finlandia adalah mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat
dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yaitu free education, free school meals, dan special need education yang berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Pendidikan dasar Finlandia dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan terlepas dari faktor gender, strata sosial, latar belakang etnis, dan golongan. Fokus utama sistem pendidikan adalah kemerataan pendidikan guna menunjang tingkat kompetensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional berdasarkan inovasi. Pada tahun 1974, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik di seluruh jenjang pendidikan. Sebelum tahun 1974, persyaratan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar adalah seseorang yang telah memperoleh ijazah sarjana strata 1. Namun, dimulai sejak tahun 1979, seorang guru untuk dapat mengajar di jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun haruslah seorang sarjana strata 2 atau magister di bidang pendidikan. Saringan seleksi para guru diperketat guna memperoleh guru dan tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dalam memberikan ilmu kepada seluruh siswa. Guru dan tenaga pendidik serta pengajar diberikan kebebasan dan otonomi dalam menerapkan metode pengajaran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Selain itu, meskipun tidak menawarkan gaji yang tinggi, profesi guru merupakan profesi yang sangat diminati dan dihormati di Finlandia. Guru Finlandia adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai meski gaji mereka tidaklah terlalu besar. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dan hanya 1 dari 7 pelamar yang bisa diterima. Tingkat persaingan lebih ketat dibandingkan masuk ke fakultas bergengsi lain seperti fakultas hukum atau kedokteran. Bandingkan dengan Indonesia, yang guru-gurunya hanya memiliki kualitas seadanya dan menerapkan hasil didikan perguruan tinggi dengan kualitas mahasiswa yang baik, dengan pendidikan dan pelatihan guru yang berkualitas. Tidak salah jika mereka menjadi guru-guru dengan kualitas luar biasa. Dengan kualifikasi dan kompetensi tersebut, mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka. Dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan teks itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Banyak teks yang membuat guru cenderung mengajar siswa hanya untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Pada usia 18 tahun, siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan 2/3 lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi. 3. Peserta didik dan alat pendidik kurikulum Finlandia. Seluruh anak memiliki kesempatan yang setara untuk menimba ilmu dan mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kompetensinya terlepas dari perbedaan strata ekonomi, bahasa dan di lingkungan tempat tinggalnya. Seluruh anak Finlandia juga berhak untuk menikmati pendidikan berkualitas dan berkompeten di lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman, sistem pendidikan yang fleksibel, dan kewajiban yang mengenyam pendidikan dasar menghasilkan kesetaraan dan kualitas yang maksimal. Sistem pendidikan Finlandia memiliki 7 tingkatan, yaitu
bersama pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama. Bagian B, pendidikan menengah atas dan atau sekolah kejuruan, vocational training, dan bagian C, pendidikan tinggi hingga education. 4. Kurikulum Finlandia. Salah satu prinsip kurikulum Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama di Finlandia. Semua anak punya hak sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya, si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi siswa masuk sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal ini yang membuat sistem pendidikan Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Siswa-siswa di Finlandia dibimbing untuk memiliki hak yang sama ketika belajar. Maka tidak heran jika ada di dalam kelas memiliki minimal 2 guru untuk mengajar, 1 bertindak sebagai guru utama dan satu-satunya sebagai asisten. Dan di sisi lain, berdasarkan hak dasar warga Finlandia, prinsip safety, understanding, and have their say in accordance with their age and maturity, yaitu menerima pemahaman dan mendapat sesuai umur dan kedewasaan. Jadi mereka memiliki hak mendapatkan ilmu sesuai spesial jika dibutuhkan, seperti anak cacat dan anak-anak yang membutuhkan waktu ekstra akan memiliki kelas tambahan untuk diajarkan secara khusus agar mereka mendapatkan hal yang sama seperti anak lainnya. Dari segi mata pelajaran, di Finlandia memiliki 6 mata pelajaran intinya yang semuanya terbungkus dari orientation. Kenapa ada kata orientation? Karena kurikulum di Finlandia memiliki konsep gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini bukan mengharuskan siswa belajar isi dari seluruh pelajaran ini, namun mengajak anak didik untuk mulai memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Maka ada 3 kata yang dipakai di sini, yaitu examine, understand, dan expresi. Jadi siswa melatih kemudian memahami dan mencoba. Pada hakikatnya siswa di Finlandia tidak belajar isi dari buku-buku, tetapi berinteraksi dengan ilmu-ilmu tersebut. Tentunya fasilitas yang lengkap setiap sekolah baik desa maupun kota.